Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan selain daripada nikmat tersebut, nikmat rizq dan seterusnya. Oleh karenanya, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat terhadap kalian. Rasul SAW menyuruh kita agar cinta kepada Allah karena sebab segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung satu persatu, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu bagian nikmat dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu dan tidak akan dapat menghitung daripada nikmat yang Allah berikan. Ayyuhat tullab, ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya, iman ini perlu kita senantiasa perbaharui. Karena iman kita yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Dengan apa memperbaharui iman? Dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, as-salat ala Nabi, dan beramal-amal ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bi aktsiru min qauli la ilaha illallah. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ala kulli hal, alhamdulillah, dan kita perlu berterima kasih banyak kepada guru mulia kita Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh yang telah menyusun aurat. Di sana ada Hizbun Nasr yang kita baca setiap siang, setiap zuhur, dan kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap kali siang. Mudah-mudahan kita ditambah iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tambahnya iman, maka kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari ada orang di zaman Bani Israel yang mana orang ini adalah ahli ta'ah, ahli ibadah. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidupnya tidak pernah lupa kepada Allah. Diriwayatkan dia hidup 500 tahun lamanya. Bahkan dia, saya pernah dengar cerita, mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kalau sudah orang meninggal dalam beribadah kepada Allah, maka orang ini sudah kelihatan husnul khatimah. Ya apa kalau misalnya kita dapatkan ada orang mati dalam keadaan sujud, masih suul khatimah. Orang mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Apakah ada orang yang mati dalam keadaan ibadah dia suul khatimah? Insya Allah tidak ada kecuali satu. Siapa satu tersebut? Walaupun mati dalam keadaan sujud suul khatimah, bahkan dikatakan tidak masuk ke surga, mereka adalah al-bughd ahlul bait Nabi SAW, pembenci ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi bersabda, pembenci ahlul bait Nabi walaupun dia mati dalam keadaan sujud di tengah-tengah Ka'bah sekalipun, maka dia su'ul khatimah. Hanya itu saja. Tapi si Bani Israel ini, orang ahli ta'ah ini, tidak hidup di zaman ahlul bait Nabi Muhammad, karena dia hidup sebelum zaman Nabi Muhammad, jauh daripada itu. Sehingga tatkala itu Nabi Muhammad bercerita ketika dia mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Si hamba tadi itu tertegun dan berkata, ya Allah, di mana amalku, di mana sholatku, di mana zikirku, sehingga engkau hanya memasukkan aku dengan rahmatmu semata. Allah berkata lagi, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dia protes lagi sampai ketiga kalinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan
menyuruh kepada malaikat untuk menimbang satu nikmat dengan ibadah 500 tahun namanya. Maka ditimbang nikmat satu mata, hanya nikmat mata satu, tidak dengan nikmat penglihatan. Banyak orang punya mata tapi bisa melihat, belum tentu. Ini nikmat satu mata saja, Allah buat seperti itu. Ditimbang dengan ibadah 500 tahun. Maka ketika ditimbang, nikmat satu mata jauh lebih berat daripada ibadah 500 tahun namanya. Hanya nikmat satu mata. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Dua mata. Bagaimana dengan nikmat melihatnya? Bagaimana dengan nikmat lisannya? Bagaimana dengan nikmat hidungnya, telinganya, kepalanya, tangannya, kakinya, dan semua yang telah Allah berikan nikmat, nikmat rasa, nikmat hati dan pikiran dan lain-lain dari segala nikmat yang Allah berikan. Pastilah seorang hamba tidak akan mampu dapat menghitungnya. 500 tahun dibanding satu nikmat masih lebih berat satu nikmat. Oleh karena kita patut bersyukur dengan segala nikmat. Jaga kesehatan, mata Allah kasih, jaga, jangan buat kita maksiat, melihat yang haram. Lisan diberi oleh Allah SWT nikmat, jangan sampai kita buat untayan kata atau lisan kita bergerak dan berucap kecuali mengingat dan memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kaki, nikmat tersebut buat untuk melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan, buat nikmat tersebut bersyukur kita kepada Allah dengan buat apa? Membuka lembaran daripada Al-Quran, membuka kitab-kitab yang dipelajari oleh thalabah, memegang sesuatu yang berpahala seperti bersalaman kepada orang tua, kepada guru, saudara dan lainnya yang muhrim. Kalau kita dapat saudara perempuan, kalau yang bukan muhrim maka diharamkan sama Allah dan seterusnya. Maka jaga nikmat tersebut dengan cara kita mencintai Allah. Bagaimana kita mencintai Allah? Cara kita mencintai Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, jika umatmu mengaku mencintai aku Allah, katakan kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, apa tanda kita cinta, cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah, ibadahnya, akhlaknya, bergaulnya, bermasyarakatnya dan seterusnya, dakwahnya. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kamu juga akan dicintai oleh Allah. Kamu cinta sama Allah, na'am, ikuti Nabi Muhammad. Maka kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, kamu dicintai sama Allah. Kalau seseorang sudah dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi telinganya untuk dia mendengar, wa basaru alladhi yabsiru biha, matanya untuk dia melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya untuk menjabai, dan seterusnya. Ini kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi Muhammad? Maka kita harus mencintai Nabi Muhammad. Harus mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mencintai Nabi? Ikuti ulama Ahlul Bait yang mustaqim, yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan mengenali sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tandanya orang cinta adalah senantiasa menyebut nama orang yang kita cintai. Sholawat kepada Nabi Muhammad, terutama di malam Jumat atau hari Jumat. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebelum tidur baca sholawat 100 kali. Kira-kira kita semua pasti ingin melihat Nabi Muhammad walaupun dalam tidur. Ya, apa caranya kita melihat Nabi Muhammad? Jadi begini, orang kalau merindukan sesuatu, Allah hadirkan dalam mimpi. Orang kalau kepikiran sesuatu, Allah pertemukan dia dalam mimpi, karena dia merindukan atau kita dirindukan. Nah, kita nih yang mana? Kita merindukan Nabi apa dirindukan sama Nabi?
Nah kalau kita bisa merindukan Nabi, kita juga bisa berjumpa dalam mimpi. Allah apalagi kalau kita dirindukan sama Nabi Muhammad. Itu kenikmatan yang lebih. Pernah satu hari ada seseorang datang kepada seorang syekh. Wahai syekh, aku ingin mimpi Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Kata syekh, kamu gak bisa mimpi Nabi Muhammad. Loh kenapa? Kamu bisa mimpi Nabi Muhammad dengan syarat satu. Apa itu? Puasa 3 hari betul-betul. Galana, aku siap, aku akan jalankan puasa 3 hari berturut-turut. Yang penting aku mimpi Nabi, kata si anak ini. Maka kalau begitu udah puasa. Maka dia mulai puasa, mulai hari besok dia puasa. Puasa 1 hari, puasa 2 hari, puasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari, sore hari dia tertidur. Mimpinya bukan mimpi Nabi, tapi mimpinya es cendol. Bingung dia, kaget dia. Loh, 3 hari dah hampir maghrib, mimpinya kok mimpi minum es. Datang dia kepada syekhnya sebelum maghrib. Ya syekh, ini hari ketiga, udah mau menjelang maghrib. Bukan Nabi Muhammad yang aku temuin, tukang es cendol yang jualan es. Dan aku minum esnya. Kata syekhnya, ditanya, kamu sebelum tidur kemana? Keluar tadi sebentar. Terus kamu lihat apa? Ya aku lihat tukang es cendol. Dalam pikiran kamu apa? Dalam benak aku ketika itu haus panas. Ya Rab, enaknya es diminum. Nah, kata syekhnya, karena sebab itulah yang kamu mimpikan adalah es cendol. Karena sebelum kamu tidur, kamu mengharap, sangat mengharap dan merindukan kesegaran es tadi itu. Andai kata kamu jadikan kerinduan kamu, harapan besar kamu tadi itu adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad, maka kamu mimpi Nabi Muhammad. Seseorang tidak akan dapat melihat Nabi kalau di dalam hati tidak meluap daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya orang-orang yang punya kerinduan sama Nabi Muhammad, ketika dia mendengar Nabi Muhammad ada gemuruh dalam hati. Itu bukti tanda cintanya. Sebagaimana guru mulia kita Habib Umar mengatakan dalam maulidnya, la yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhaba ran. Tidak diperdengarkan di telinga orang yang asyik kepada Al-Mustafa Muhammad SAW, rindu kepada Mustafa Muhammad SAW. Ketika diperdengarkan dalam telinga mereka, bergemuruh jiwanya, merindukan, hatinya bergetar karena sebab kerinduan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayuhatullah ikhwani rahimakumullah, sholawat ini manfaatnya banyak, sangat besar. Sholawat bisa memberikan kepada kita maslahah baik khusus maupun umum. Sholawat dapat menghindari kita daripada penyakit. Sholawat akan menyembuhkan kita dari sakit. Sholawat akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, dihilangkan kepada kita kesumpekan-kesumpekan. Bahkan dengan sholawat Allah akan mempermudah rezeki kita. Maka perbanyaklah sholawat agar segala dimudahkan Allah. Bahkan sholawat juga menghilangkan wabah-wabah, penyakit-penyakit, dan menjauhkan kita dari bala dan musibah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.